Itu mangga. Gini. Sekarang lo tahu nggak? Nggak tahu. Mereka ini satu komunitas. Mereka mana iya, berani sih? maaf ya, maaf ya. Pinter kan? Betul pinter kan? Lu goblok kan? Kata malah makan. Ini manusia Dia udah dewasa. Pertama-tama mohon maaf. Dengan Pak siapa? Saya Junadi, Pak. Iya Pak. Saya Junadi ya. Iya, Pak. Diam. Ini Pak izin Pak. Saya izin ya. Saya betul-betul minta maaf. Saya kepala rumah tangga. Tapi terus terang ini kelakuannya anak. Saya sama sekali tidak tahu kelakuannya. Dia tinggal di bawah. Nah, ini memang terus terang anak ini tidak ada kerjaan. Dia tiap hari ngoceh apa di kamar saya juga nggak tahu apa yang dilakukan. Jadi inilah saya minta maaf. Jadi adanya saya hari ini ketemu Bapak. Terima kasih Bapak. Saya akan kontrol dan dia macam lagi saya usir Pak. Komitmen saya rekam Pak, saya usir. Saya akan usir ini anak kalau dia macam-macam di rumah ini dia tidak taati kepala rumah tangga di sini. Saya malu sekali tetangga Pak, apalagi sapaan-sapaan di sini tahu semua Pak. Saya nggak tahu saya kaget dia apa ya ada kejadian apa ya Pak betul. Jadi sekali lagi saya baru pertama kali Bapak ngomong bahwa istilahnya kan sudah 2 kali Pak. Iya. Kalau kau lagi sekali lagi, Izin Pak. Izin saya usir you ya. Mutik semua saya usir you. Lihat mata gua. Terus dia pura-pura mualaf kan? Dia pura-pura mualaf untuk menjatuhkan Islam. Jujur betul? Terus sudah syahadat. Betul. Memang dia dulu, memang dia. Sudah syahadat. Iya. Habis gitu dia ke Komal, mohon maaf, Komal Kristen. Muslim. Pak, ngapain Pak di video-video lah? Oh iya enggak, ini buat bukti kok, buat bukti. Pantas ya di Anissa ayat 20. Nah, itu suaranya Pak. Iya, dengerin suaramu nanti. Kan ada suara. Anjay. Gak usah bela diri lah, dengerin dulu aja. Kamu mendingan diam. Ya. Kau betul-betul sudah betul-betul manusia yang betul-betul tidak tahu diri semua. Ya itu ya. Jadi kalau debat-debat online itu ya nggak bisa dicegah begitu ya. Coba dia berani nggak debat face to face. Ya, itu. satu itu. Kedua, kalau dia berani pada waktu debat face to face, berani nggak dia menghujat seperti di online? Apakah ilmunya dia memang cuma menghujat? Apa itu ajaran gerejanya? Ya, itu jawab sendiri lah ya. Yang pertama kita bahas tadi dia bahas tentang hadis Sahih Muslim nomor 3155 ya. Oke, sebentar. Coba. Tolong ditampilin Ray. Nah, ini memang di sini narasinya begini ya. Ini di hadis Sahih Muslim nomor 3155, kitab mengenai sumpah. Telah menceritakan kepada kami Abu Ar-Rabi
Sulaiman bin Daud al-Ataki telah menceritakan kepada kami Hammad, yaitu Ibnu Zaid dari Amr bin Dinar, dari Jabir bin Abdullah bahwa seorang laki-laki memerdekakan seorang budak miliknya secara dubur. Padahal ia tidak memiliki harta selain budak tersebut. Ketika berita itu sampai kepada Nabi SAW, maka beliau pun bersabda, siapa yang ingin membeli budak ini dariku? Maka Nu'ain bin Abdullah membeli budak tersebut dari beliau seharga 100 dirham, lalu uang tersebut diserahkan kepadanya atau Jabir. Amru berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah berkata, dia adalah seorang budak Kipti yang meninggal awal tahun dari pemerintahnya Ibnu Zubair. Kalau kita baca terjemahannya, memang di sini ada kata-kata secara dubur. Maksudnya apa secara dubur? Apakah dubur yang dimaksud di terjemahan ini adalah anus? Ntar dulu. Ya, kita harus bisa memahami apa maksud dubur di situ. Nah, kita coba lihat teks aslinya. Teks aslinya di situ adalah apa? Anduburi. Di sini ya, udah saya tandain nih di atas nih. Anduburi ini yang diterjemahkan secara dubur. Anduburi itu apa artinya? Anduburi itu adalah sebuah semacam kayak pelepasan budak yang statusnya budak itu adalah budak yang statusnya adalah mudabar. Mudabar itu artinya budak yang akan bebas nanti pada waktu si tuannya atau pemilik budak itu meninggal, gitu ya. Itu maksudnya. Jadi kalau yang dimaksud dengan anduburi diterjemahkan secara dubur, ini artinya budak itu dijual dengan cara dengan tebusan gitu. Kurang lebihnya begitu. Jadi bukan maaf ya, bukan dubur-dubur yang mereka. Ini nggak ada urusan sama anus, ini nggak ada urusan. Kok ngomongin anus? Coba. Itulah kebodohan. Makanya, aduh ya Allah, makanya belajar dulu ya. Nah, Cari tahu dulu. Jangan seperti kayak kamu baca biblosmu, jangan ya. Terus apalagi dia nambah-nambahin kalimat-kalimat yang kurang pantas. Itu. Makanya kalau orang nggak ada ilmu dan dia memang sudah punya motivasi untuk menyerang agama lain, ya jatuhnya seperti video tadi. Jadinya begitu. Kelihatan kelihatan ignorannya gitu. Ya. Kelihatan ketidaktahuannya gitu. Nah, itu kalau ditonton sama ahli hadis apa nggak diketawain gitu? Ditonton sama ustadz-ustadz yang tahu bahasa Arab apa nggak diketawain orang-orang seperti itu? Ya pasti diketawain. Terus ini doif nggak? Nanti dulu. Ini kita lihat dulu ya. Kita lihat dulu. Ini tadi kan hadis Sahih Muslim nomor 3155. Iya. Tadi saya menunjukkan di sini ada kata anduburi. Kita lihat di hadis Sahih Muslim aja. Kita nggak usah lari ke hadis yang lain. Iya. Dari hadis Sahih Muslim juga, kita lihat di nomor hadis yang lain. Ada nggak kata anduburi dan diterjemahkan sebagai apa? Kita lihat, bisa nanti ketahuan. Ya. Nih, ini ada sebuah hadis juga, hadis Sahih Muslim, nomor 1663 mengenai kitab zakat. Ya, ini yang secara utuhnya seperti ini. Mungkin tidak terbaca, akan saya tunjukkan lebih besar. Nah, ini kita lihat nih. Di sini juga di dalam bahasa Arabnya ada teks dua kata yang sama dengan tadi di hadis Muslim 3155. Iya. Katanya dalam bahasa Arab itu sama, anduburi. Yang di bawah juga anduburi. Nah, kita lihat terjemahnya diterjemahkan dalam bahasa Indonesia menjadi apa. Oke. Kita lihat. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Al-Laits dalam jalur lain, dan telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Rum, telah mengabarkan kepada kami Laits dari Abu Zubair dari Jabir, ia berkata, seorang laki-laki dari Bani Uzrah memerdekakan hamba sahayanya dengan apa? Tebusan. Duburnya mana?
Nggak ada duburnya kan. Di sini apa? Dengan tebusan maksudnya. Jadi secara dubur itu dengan tebusan sama. Cuman dubur yang diterjemahkan yang di 3155 mungkin dia menerjemahkannya memang masih dengan sebagian bahasa Arab. Iya. Cuman orang Indonesia yang nggak tahu bahasa Arab dan nggak tahu konteksnya dan nggak tahu status daripada budak akan ngomongin anus. Iya. Tapi kan nggak masuk apa namanya di ini kalau kalimatnya secara dubur. Ya sekarang Gitu. gini loh, mau memerdekakan hamba saya secara dubur, kok nyambung? Nggak nyambung lah. Nggak nyambung, makanya kita harus cari tahu secara dubur itu apa maksudnya. Ya. Dan ternyata di hadis lain di dalam Sahih Muslim sama-sama Sahih Muslim beda nomor disebutnya sini apa? Dengan tebusan. Jadi kalau dengan tebusan apa? Jadi bayar dengan uang gitu loh. Jadi sebenarnya dengan apa dengan yang disebut dia tadi ya secara tebusan gitu kan nah, maksudnya. Kita lanjutin lagi ya. Saya baca semua aja ya supaya tidak salah paham ya. Berita itu sampai kepada Rasulullah SAW. Beliau bertanya kepada pemilik budak itu, masih adakah hartamu selain budak itu? Orang itu menjawab, tidak wahai Rasulullah. Maka Rasulullah SAW pun bersabda, siapakah yang mau membeli budak itu daripadaku? Akhirnya budak itu pun dibeli oleh Nu'aim bin Abdullah Al-Adawi dengan harga 800 dirham yang diserahkannya kepada Rasulullah SAW dan beliau meneruskannya kepada pemilik hamba saya itu. Kemudian beliau bersabda kepadanya, manfaatkanlah uang ini untuk dirimu sendiri, bila ada sisanya maka untuk keluargamu, jika masih tersisa maka untuk kerabatmu, dan jika masih tersisa maka untuk orang-orang di sekitarmu. Dan telah menceritakan kepadaku Yakub bin Ibrahim ad-Dauraki, telah menceritakan kepada kami Ismail yakni Ibnu Ulayyah, dari Ayub, dari Abu Zubair, dan dari Zabir, bahwa seorang laki-laki dari Ansor yang biasa dipanggil Abu Matskur memerdekakan hamba saya miliknya yang namanya Yakub dengan tebusan. Sama kan? Sama. Dengan tebusan lagi kan? Ia pun menuturkan hadis yang semakna dengan hadisnya Laid. Berarti kurang lebih ceritanya ini sama dengan yang 3155. Betul. Konteksnya kurang lebih sama. Tetapi Anduburi yang kata yang di 3155 maupun yang di 1663 sama artinya sebenarnya dengan tebusan. Jadi kalau dikit-dikit mikirin organ gitu, ya, mikirin anus, berarti otaknya nggak jauh dari anus. Ya, di sini emang begitu. Berarti kan karena dia memang nggak tahu gitu loh. Tapi Bahasa Arab itu punya 12 kosakata, 12 juta kosakata. Ya. Bahasa Inggris berapa? 600.000 kurang lebih ya. Bahasa Indonesia berapa? Cuma 200.000. Terus orang-orang yang istilahnya punya kitab dalam terjemahan mau mencoba memahami hadis yang istilahnya terjemahan tapi tidak kenal dengan teks aslinya gitu loh. Karena mungkin orang-orang tadi yang di dalam video itu sudah terbiasa baca kitab terjemahan. Jadi pada waktu ngecek hadis yang mereka cek atau yang mereka pakai juga cuma terjemahan. Mereka nggak tahu teks aslinya apa, maknanya apa, budak itu kondisinya seperti apa. Budak itu ada yang mudabar, ada yang mukatab. Itu aja beda artinya. Gitulah. Kalau yang mudabar tadi artinya yang di sini yang dibilang anduburi itu artinya budak itu tuannya masih hidup, terus tuannya ini mau jual, karena dia statusnya disebut sebagai mudabar, artinya dia akan merdeka kalau tuannya sudah mati. Nah ini tuannya belum mati, mau jual. Jadi dengan apa? Dengan tebusan.